Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي المصطفى الذي مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. الفاتحة خصوصا للملائكة المقربين خصوصا سيدنا المهدي خليفة الله وسيدنا خضر عليه السلام وسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى أرواح خصوصا شيخنا مر بالروح وباقي جماعة إسحاق من نجم سلاسهم وأصولهم وفروعهم ثم خصوصا أرمان وساجنة الحاج محمد التنويني بن ولي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم تكشفهم الرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجناهنا بسبابه ثم إلى أرواح خصوصا sebutkan nama arwah kita masing-masing خصوصا وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. Selanjutnya untuk para pahlawan revolusi yang kemarin saja baru diputar filmnya itu yaitu peringatan G30 PKI, para pahlawan kita, pahlawan revolusi, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi Allah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para orang tua kami, para asatidz khusus orang tua kami, Bapak Dr. Adas Haji Muhammad Sa'i, Bapak Haji Dudung, Bapak Haji Arif Setiawan. Kita doakan orang-orang tua kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya untuk kita semua, dan juga para asatidz, Bapak Ustadz Bambang, Bapak Ustadz Zakaria, dan lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Papa kami, mama kami yang ada di belakang, doakan orang tua kita panjang umur, sehat walafiat, berkah umurnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sebetulnya jadwalnya Bapak Ustadz Al-Baini. Berhubung ada halangan, saya kemarin dikabar oleh Ustadz kita, Bapak Ustadz Bambang, bahwasanya beliau berhalangan katanya hari ini. Upacara kesaktian Pancasila. Kemarin saya ada undangan juga di Lubang Buaya, cuman saya tolak. Takut. Ceramah di Lubang Buaya, enggak dah, saya tolak dah. Maka saya larinya ke sini jadinya. Alhamdulillah caplok. Berapa tempat saya tolak. Lubang Buaya, Kalideres, enggak mau saya. Kanyut ntar mau ceramah kanyut berapa? Ya. Jadi iya, apa? Kebun kosong. Kebun kosong enggak ada orangnya, saya mau ceramah, saya mau dengerin jin. Nah, jadi itu sedikit, jadi doakan saya biar berkah. Nggak ada niat untuk menggurui Bapak semua, ibu-ibu sekalian, karena ya baru umur segini ceramah kan gitu. Doain saya biar bisa meneruskan estafet Panji yang dibawa oleh guru-guru kita, berkhusus Bapak Haji Muhammad Haji Muhili, Bapak Ki Haji Muhammad Ishak, biar terus bisa pengajiannya bisa jalan dengan lancar dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Berhubung masih bulan Rabiul Awal, kami akan mengangkat sebuah materi, yaitu kisah Nabi yang mulia, di mana dicatatkan dalam sebuah qasidah, Nabi wa mukhtar yashfa' minan nar. Nabi pilihan Allah yang nanti akan memberikan syafaatnya kepada umatnya di akhir zaman sampai di yaumil qiyamah. Sebelum menjadi nabi, Nabi dilahirkan. Maka kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau ya Muhammad selain menjadi rahmat bagi seluruh alam di dunia. Dulu Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Nabi Adam keluar dari surga karena mendekati satu pohon yang dilarang oleh Allah, itu dikeluarkan oleh Allah 350 tahun membaca doa yang suka kita baca atau kalau subuh. Rabbana ya Rabbana Zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini, lantunan doa ini ketika subuh dulu sering dikumandangkan oleh Bapak Haji Nasruddin Johar 1. Kalau subuh tuh as-shalah, 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 as-shalatu khairum minan naum. Baca deh tuh. Rabbana ya Rabbana. 350 tahun Nabi Adam berdoa dengan doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 350 tahun. Kesalahannya cuma satu, yaitu mendekati, memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surganya Allah.
tatkala Nabi Adam ingat, ditutup doa itu dengan Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir dzunubi. Wah, Allah tahu. Ya Adam, kau tahu dari mana itu nama yang mulia? Kata Allah. Padahal Allah tahu. Hanya mengetes saja Nabi Adam. Kata Nabi Adam, Ra'aitu maktubun alal babil jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tatkala aku di surga ya Allah, aku melihat di dinding, di pintu-pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada nama yang mulia ketika disandingkan sejajar dengan namamu ya Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah terbukalah segala-segalanya, diampuni dosa-dosanya. Dari situlah timbul salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di alam malakut salawat ini, salawat Fatih, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-sallallahu alaihi wa tiriyakil akhir mutaribabil yasan, semua salawat. Nah, bagaimana sih lahirnya Nabi itu? Nabi dalam kandungan 6 bulan di kandungan, ayahnya meninggal. Lagi di kandungan nih. Nabi diutus sama Allah menjadi rahmat. Tatkala dikandung dalam ibunya, siapa nama ibu Nabi Muhammad? Ibu Aminah. Ayahnya Abdullah. Ya. Maka sering tuh dilantunin nama adik-adik kita. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadin wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadin fi layalil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Jadi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nah, tatkala di kandungan bagaimana sedihnya Nabi Muhammad lahir tanpa ayah. Fa'addabani Rabbi, maka tatkala menjadi Nabi, Nabi menukil sebuah perkataan lalu bersabda. Apa kata Nabi? Fa'addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Aku diajarkan langsung oleh Allah, aku diberikan pelajaran adab dan akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah buat Nabi yang mulia, tatkala itu penuh suka duka, di kandungan 6 bulan, ayahnya meninggal dunia. Begitu sedihnya Nabi. Lahir ke alam dunia tanpa mengenal seorang ayah, yatim. Belum lahir, belum tahu Nabi. Belum tahu ayahnya. Lalu kita kan kalau orang-orang tua kita ini ketika mendapat cucu kan senang. Senangan cinta mana anak sama cucu? Abu? Cucu. Itu memang sudah sifat yang terlahir dari sejak zaman dahulu, sifat kemanusiaan. Dulu kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, ketika tahu dibawa tuh sama pembantunya Aminah, ini anak cucumu lahir laki-laki. Nih, apa namanya? Kitabnya yang sering ibu bawa kalau maulid nih, kalau pengajian ibu-ibu maulid, namanya kitab Maulid Ad-Dibai, Barzanji. Ini kalau maulid laku nih. Ya, kalau di tas ibu-ibu laku nih. Ya, enggak keluar-keluar nih bulan Maulid nih di tas ibu-ibu nih. Di tas, ntar ada cucur-cucur masuk, ada kue apem-apem masuk, ada gorengan-gorengan masuk. Sampai bersemut nih kitab. Lihat, yang ibu suka baca, lihat. Hadisnya lihat. Warawa Yazid bin Abdullah bin Wahib an ammati. Diwariatkan dari Yazid bin Abdullah bin Wahab, dari pamannya, anna Aminah, bahwasanya Aminah lama wadu'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsalat ila jaddihi Abdul Muthalib. Aminah bawa nih, langsung dia kabarkan kakeknya Abdul Muthalib. Faja'ahu Bashiru wa huwa jalisun fi hijri.
Tatkala itu kakeknya lagi duduk di hijr Ismail. Wa huwa jalisu fi hijri fa akhbarahu anna Aminah waladat ghulaman fasarra bidzalika sururan katsira. Kakeknya senang lihat lahir cucunya. Selamat udah gitu laki-laki. Kasih tahu nih Aminah, Kong, anaknya cucunya laki-laki. Wah, apa kata kakeknya? Fadzalika sururan katsira. Dia senang, dia bangga punya cucu laki-laki, cucu yang tampan. Wa qama, lalu Abdul Muthalib itu berdiri, wa huwa wa man ma'ahu fadakhala 'alaiha fa akhbarathu bikulli maran ra'athu wa ma qila laha wa ma umirta bihi. Fa khaza jadduhu Abdul Muthalib fadakhalahu al-Ka'bah. Tatkala itu digendong tuh kakeknya tuh. Oh, setiap ada orang lewat dibilang, ini cucu saya lahir, ini cucu saya lahir, cucu saya yang soleh. Lalu apa kata? Lalu dibawa itu Nabi Muhammad digendong dengan penuh rasa kasih sayang, dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Wa qama indaha yad'u wa yasyukru, dan dia berdiri di dalam Ka'bah, wa yada'u Allah wa yashkuruhu, dan dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ma'atahu, apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya annahu qala yauma idzin syi'ran, dia buat satu syair, dia buat satu puji-pujian. Mana pujiannya? Ini pujiannya. Ini kalau akikah sering saya bawa. Shalla 'alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama tayyibal ardani. Terus ke bawah. Hadza gula qad sada fil mahdi alal ghilmani u'idhuhu bil bayti dzil arkani hatta arahu balighal bunyani anta alladhi summita fil Qur'ani. Itu Bu, kalau lagi gendong cucu, lagi baca salawat ini, insya Allah tenang, bisa tidur di salawat. Apa artinya? Shalla alaikallahu ya Adnan. Wahai Nabi, rahmat Allah Ta'ala untukmu, wahai cucu Adnan. Wahai Nabi pilihan Allah yang Maha Rahman. Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Wahai Nabi pilihan Allah yang penuh dengan rahman. Alhamdulillahilladzi a'tani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku seorang anak, seorang cucu yang tampan dan soleh. Apa kata Abdul Muthalib? Hadza ghulama tayyibal ardan. Inilah anak, inilah bayi yang terbaik. Tayyibal ardan, anak cucu terbaik dan amat tampan. Senang dia punya cucu, dia buat satu syair. Boleh nggak buat syair? Boleh. Selawat boleh nggak? Boleh. Kita aja sering selawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tamlau dan lain sebagainya. Baca selawat. Ketika gendong cucu, anak semua lagi masak, lagi apa, selawat. Apalagi selawat yang tadi, sallallahu alaikallahu ya adnani. Kalau guru saya lain lagi, ada dua. Yang satu itu nadanya, yang satu lagi. Sallallahu alaikallahu ya adnani ya Mustafa
ya safwatar rahmani. Terus kata guru saya baca salawat itu ketika di kampus lagi ada acara hari keakraban. Wah, guru saya baca salawat itu, cewek pada nempel katanya. Saya lagi doain itu, lagi dawamin. Tapi benar nempel ini. Bingung juga. Mudah-mudahan tajam dikit-dikit ya. Jadi selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu tuh ketika lahir tuh Nabi senang kakeknya. Orang nggak ada bapaknya udah yatim. 6 bulan di kandungan. Terus ketika itu kan masih hidup nih emaknya nih Aminah. Aminah masih hidup. Kita lihat dalam kitab Muhammad Rasulullah, nih kitabnya tipis nih. Dulu pernah kita ngaji sama guru kita Bapak Ustadz Muhammad Abdu. Di sini saya berdua. Nih ketika Aminah ingin menunjukkan makam ayahnya Abdullah, dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Aratti Aminatu an yazuru qabran zaujiha Abdullah bil Madinah. Tatkala Aminah ingin mengajak berziarah ke kuburnya suaminya Abdullah di Madinah, fastabihat ma'aha waladaha Muhammadan wajaraitaha. Kemudian Aminah ini ditemani oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sama pembantunya, Barkah namanya. Falamma wasalatil Madinah, tatkala sampai di Madinah, zarat qabra zaujiha. Kemudian dia ziarah deh tuh ke makam suaminya. Faqamat, dan pergi duluan inda ahliha ayyaman, pada suatu hari. Wa fi tariqi audiha ilal Makkah intabahal umma wa syaddat alaiha athna'at tariqi. Pada suatu hari ketika perjalanan pulang itu, Aminah ini demam yang sangat-sangat di perjalanan pulang. Oleh fi sahri mukfiri ma yumkinul ayun qadhaha min hadhil hummal qasiyati fasa'adat ruhuhu ila rabbis samawat. Sampai-sampai demamnya ini tidak tertolong lagi. Tatkala pulang dari berziarah dari makam ayahnya, dari makam suaminya, pulang di suatu jalan demam nih. Demamnya nggak bisa ketolong, sangat-sangat demam. Nggak mungkin ada keharapan sembuh dari penyakit demamnya. Lalu fasa'adat ruhuha ila rabbis samawat. Kemudian kembalilah ruhnya Sayyidah Aminah kepada Rabbus Samawat, yaitu Tuhan langit dan bumi. Fabakaha Muhammadun wa khadimatuhu barakah bukaan mariran. Rasa sedih itu menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Tatkala baru saja dikasih lihat, Muhammad, ini kuburan ayahmu nak, inilah ayahmu. Baru senang Nabi Muhammad baru lihat kubur ayahnya. Tatkala pulang nyusul ibunya. 6 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. 6 tahun ditinggal sama ibunya. Apa perasaan Rasulullah? Fabakaha Muhammadun wa khadimatuha. Sedihlah Nabi Muhammad bersama pembantunya si Barakah tadi yang jalan bertiga. Bukaan mariran. Sedih yang berulang-ulang. Mariran terus berulang. Wa hazinan 'alaiha huznan 'azima. Dan kesedihan itu semakin bertambah, makin bertambah. Sedih yang sangat besar. Wa hafara laha qabran fi rimal tawarrat fihi bainal buka wal awil. Jadi keadaan Nabi Muhammad pada saat itu bukaan wa awil, antara sedih dan hancur perasaan Nabi Muhammad. Baru melihat kuburan ayahnya, di dalam kandungan lahir tanpa ayah. Ketika dia sudah beranjak 6 tahun, lagi asik-asiknya, lagi senang-senangnya, ditinggal oleh ibundanya.
Inilah perkataan Nabi, fa'addabani rabbi fa ahsana ta'dibih. Aku telah diajarkan adab oleh Allah. Satu persatu keluargaku meninggal dunia, sehingga aku hanya tempat bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu asbaha tiflu Muhammadan yatiman. Lalu pada suatu hari keadaan Nabi Muhammad yatiman. Si Muhammad yang yatim ini fi sadisati min umri, dalam usia 6 tahun, hazina Abdul Muttalib huznan syadidan biwafatihi Aminah. Lalu sedih juga nih Abdul Muttalib, kakeknya. Kakeknya yang udah tua belum meninggal, tapi anaknya Aminah meninggal terlebih dahulu. Huznan syadidan, sedih yang sangat, sedih yang amat sedih. Melihat cucunya baru beranjak dewasa 6 tahun sudah ditinggal ayah, sudah ditinggal ibu. Kama hazina min qablu liwafatihi walidihi Abdullah. Sama sedihnya seperti tatkala Nabi Muhammad masih di kandungan, anaknya si Abdul Muttalib ini meninggal dunia, Abdullah. Sama sedihnya. Fakhadha tiflu Muhammadan fi darihi. Kemudian diasuh itu bayi, diasuh itu anak, yaitu Nabi Muhammad, fi darihi, ke rumahnya. Wa khassahu bi hubbi la yumathiluhu hubbun. Dia mengkhususkan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad, tidak ada semisal secinta yang lainnya. Atafi kulluhu rahmatun wa hananun. Dia rawat Nabi Muhammad dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa kelembutan. Laqad kana, sungguh kakeknya itu Abdul Muttalib, lahu, baginya, menjadi jaddan, menjadi kakek, wa aban, menjadi ayah, wa ummah, dan menjadi seorang ibu. Peran kakek, yang pertama jadi kakek, kedua jadi ayah, yang ketiga jadi ibunya Nabi Muhammad yatim piatu. Allahu Akbar. Wa asbaha li Muhammadin manzilatun baina auladihi la ta'luha manzilatun. Tatkala itu Nabi Muhammad berada di antara anak-anaknya, la ta'luha manzilatun, yang anak-anaknya itu enggak bakal kelihatan kecuali yang paling bersinar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'khudhuhu Muhammadan ma'ahu ilal Ka'bah. Kemudian sesekali Abdul Muttalib ini membawa Nabi Muhammad ke Ka'bah. Wa kana yuqarribuhu min majlisihi. Kemudian banyak yang deketin tuh pembesar-pembesar Quraisy. Ala hijrihi, yujalisuhu ala hijri. Dia duduk-duduk di dekat hijri Ismail. Wa yula'ibuhu wa yudalliluhu hatta urifa baina Quraisyin bi annahu ibnul Abdul Muttalib. Kemudian dia main-main terus membuktikan bahwasanya sampai-sampai bangsa pembesar-pembesar Quraisy itu tatkala melihat Nabi Muhammad itu, karena sering sama kakeknya, dia bilang, kata pembesar-pembesar itu, dia bilang, wah, ini sih namanya anaknya Abdul Muttalib nih, karena sering jalan berdua, sering main berdua sama kakeknya. Wa annahu ahabbu makhluqin ilaihi fil wujudi kullihi. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah dicintai. Setiap berada Nabi Muhammad orang-orang pada demen. Maka wajar tatkala kita berselawat ketika mahalul qiyam, itu ada kalimat anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri anta syamsun anta badrun ya Muhammad. Engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan purnama yang bersinar di malam hari. Anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas segala cahaya. Nabi Yusuf
punya kelebihan, itu tampan, tatkala terlihat oleh wanita-wanita cantik, itu tangannya bisa kepotong. Artinya apa? Tampannya itu bisa menyakiti tubuh seseorang. Akan tetapi kalau Nabi Muhammad sururan katsira, semua orang jadi senang sama dia. Maka anta misbahus suduri, engkau ya Muhammad bagaikan bak pelita di dalam hati yang sedang gelap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Keutamaan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Mar'a wajhaka ya Sa'ad, siapa orang yang liwat, siapa orang yang menghampiri Nabi Muhammad, yas'ad, selalu senang. Lihat Nabi itu enak, senang, lupa sama Allah. Maka ada hadis, ya Rasul, ketika duduk-duduk begini, ya Rasul, saya mah kalau lagi duduk-duduk bersamamu iman saya tinggi aja banyak, tapi ketika keluar itu berantakan lagi. Tuh, mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini, wahai Nabi yang orang tuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sopanlah, kurang ajarlah, kurang beradab orang-orang saudara kita di antara kita mengatakan bahwasanya ayahnya Nabi berada di neraka. Berapa banyak orang ayahnya Nabi kan hadisnya bapakmu dan bapakku di neraka. Itu aja. Jangan sampai kita terbesit dalam hati kita bahwasanya oh iya, Nabi Muhammad ayahnya kan gak kenal syariat. Dari mana gak kenal syariat? Orang Nabi belum diutus. Zaman itu Nabi belum diutus, namanya ahlul fatrah. Zaman kekosongan tidak ada Nabi. Terus kita berani mengatakan, oh iya, ayahnya Nabi kurang ajar itu. Dalam kitab Maulid dijelaskan gitu. Ya karimal walidaini, orang tuanya yang mulia. Jadi jangan ada beranggapan, oh iya, Nabi kan dulu ayahnya belum kenal syariat. Jangan. Tatkala Nabi belum diutus, maka tidak ada hukum. Ahlul fatrah namanya. Kalau kita belajar sejarah itu ada di pelajaran sejarah tarikh atau sirah, itu ahlul fatrah namanya. Itu namanya. Jadi Nabi Muhammad dari kecil sudah merasakan suka duka menjadi anak yatim. Lalu sesudah itu wa nash'atul aqdaru an nazida Muhammadan huznan ala huzni. Kemudian bertambah sedih Nabi Muhammad lagi ngenang ayahnya, ya Allah, saya 6 bulan belum lahir, belum ketemu ayah. Tatkala saya lahir 6 tahun, ibu saya meninggal, huznan ala huzni, atas sedih di atas kesedihan. Yatiman fauqa yatim, yatim di atas yatim. Artinya apa? Ada anak-anak yatim, akan tetapi Nabi Muhammad yatim, lebih yatim daripada itu. Dulu ada seorang habaib, seorang dzurriyyah Rasulullah SAW, yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Itu sejak kecilnya itu yatim di atas yatim. Tatkala anak-anak yatim itu ketika lebaran Idul Fitri bisa memakai sendal baru, bisa memakai baju baru. Habib Abdurrahman ketika lebaran tidak bisa memakai sendal baru, akan tetapi dia nyeker, tidak menggunakan alas kaki. Akan tetapi karomahnya, barakahnya baru terasa tatkala ia sudah menjadi wali min auliyaillah. Karena apa? Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tuh. Itulah tatkala Nabi Muhammad SAW. Famarada jadduhu, tatkala kakeknya sakit, Abdul Muthalib wa huwa syekhun, karena Abdul Muthalib itu orang tua. Maka syekhun itu, syekh itu tua. Tatkala ketika ada guru dipanggil syekh, berarti yang dituakan. Syekhuna wa murabbi ruhina, itu syekhuna. Syekhuna wa murabbi ruhina, syekh itu adalah orang yang dituakan. Maka tatkala kita menjadi pembawa acara,
ada seorang penceramah, kata guru saya bilang, jangan lebay jadi MC. Kita nggak ngaji sama beliau, kita nggak dekat sama beliau, kita sebut syekhuna wa murabruhina al-allamah. Wah, jangan. Cukup yang kami hormati al-mukarram, cukup. Tapi tatkala kita ngaji sama dia, kita ngaji langsung bertalaki dengan beliau, boleh kita sebut syekhuna wa murabruhina, syekh guru yang kami tuakan, yang mengajarkan kami ruh dan batin kami, itu boleh. Fi thamanina min umri, umurnya itu 80. Walazima kira firasha fi darihi la yabrahu, wa kana Muhammadun huwa fi thamani min umrihi yulazimu firasha jadduhu aghlab sa'atin nahar wal lail. Tatkala itu kakeknya lagi sakit, Nabi Muhammad 8 tahun. Kullama qarraba Muhammadan ilahi wa dhamma ila sadri wa qama atfan wa hananan taqbilan. Tatkala lagi sakit, sakitnya darurat, kullama qarraba, semuanya mendekati itu Muhammad ilahi wa dhamma ilahi sadri, kemudian menghubungkan kepadanya dadanya. Aghamratu atfan wa hananan taqbilan, langsung melimpahkan, mencondongkan rasa kasih sayangnya kepada cucunya. Panjang ini cerita. Lalu tatkala itu meninggallah kakeknya. Kakeknya meninggal nih ceritanya. Kakeknya meninggal, singkat cerita kakeknya meninggal, diwarisi oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, diriwayatkan Abu Thalib anaknya banyak. Enggak kaya Abu Thalib. Abu Thalib anaknya banyak, diasuh Abu Thalib, terus disusui Halimah dan lain sebagainya. Itu Abu Thalib anaknya banyak, langsung diasuh. Tapi ada keberkahan, tatkala diasuh oleh Abu Thalib, ada yang lewat nih, dia mau jalan, ada seorang safar, ketika mau perjalanan ontaknya kurus, begeng. Tatkala dipegang usap oleh Nabi Muhammad, itu jadi gemuk sehat lagi. Wah, mukjizat Nabi Muhammad telah ada oleh tatkala sebelum diangkat oleh menjadi Rasul. Keajaiban-keajaiban itu sudah ada, sudah nampak tatkala Nabi Muhammad. Tatkala Nabi lahir kan, semua api-api majusi padam, semua kekafiran itu tidak ada. Malam itu wah, semua haru. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, sudah dikhitan. Maka jangan bilang, oh Nabi Muhammad mah sama Nabi sama manusia lain. Dalilnya mana? Itu Al-Kahfi. Qul anna basyarum, gimana? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-basyaru mithlukum. Apa? Bila ada kalimat Rabbi lana fil bahri qabla an tanfada kalimat Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu anna basyarum mithlukum, katakan kepada mereka semua bahwasanya Nabi Muhammad sama seperti manusia yang lainnya. Oh beda. Muhammadun, kata sebuah syair, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammad itu memang manusia, tetapi bukan seperti manusia lainnya. Manusia biasa nih kayak kita nih. Nabi Muhammad makannya sedikit, sampai-sampai ketika sholat dia ganjel tuh perutnya pakai gesper, di dalamnya batu, saking nggak makan tuh, merundung umat-umatnya Nabi. Ketika ruku bunyi petak. Wah, kata sahabat, ya tulang Nabi udah rapuh nih, tua Nabi nih kita. Ternyata pas dibuka, dia ganjel perutnya dengan batu untuk menahan laparnya. Bagaimana dengan kita manusia lainnya, sedikit-sedikit makan. Di sini makan kue nih, ada snack, ada kopi. Ntar nih yang buka apa tuh, yang buka kesehatan, makan lagi. Ada yang bawa kacang, ada yang bawa bolu, makan aja lagi. Ntar ada lagi yang bawa cemilan, yang kaca itu apa namanya, kriuk, makan lagi. Nabi tidur
Wa ainu qad na'asat lam yanam. Apa namanya? Nabi itu tatkala tidur matanya enggak tidur. Wa qalbuhu lam yanam wa ainu qad na'asat. Hatinya itu tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Nabi matanya terpejam nih, tapi hatinya enggak tidur. Maka wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidur, maka sewaktu-waktu ada tatkala lagi perjalanan hijrah, itu Nabi tertidur, nggak ada sahabat yang bangunin. Karena apa? Nah, sahabat tuh tahu Nabi matanya terpejam, tapi hatinya itu qad na'asat wa qalbuhu lam yanam, hatinya nggak pernah tidur. Nggak ada yang berani bangunin sampai Nabi itu belum sholat asar kalau tidak salah. Udah maghrib bangun, baru bangun tuh Nabi mendusin. Ini udah sholat maghrib, asarnya kita belum ya Rasul. Akhirnya dibalikin lagi tuh. Pada saat itu jam tuh ngaco semua kalau ada jam tuh. Dibalikin lagi tuh. Allahumma sholli. Dia punya mukjizat itu, dibalikin matahari yang terbenam dinaikin lagi ke jadi asar. Sholat asar. Allah. Karena sahabat tahu kalau Nabi Muhammad lagi tidur wahyu turun, terus dipotong dibangunin jadi terputus wahyu tuh. Enggak ada wahyu, jadi enggak jelas, maka nggak bakal bisa tuh. Itu jangan dipraktekin sama kita, jangan. Bapak mau tidur sama anak nih, bapak mau tidur, jadi bangunin, ntar wahyu turun terpotong nih, jangan. Nabi sedeng namanya itu. Tuh gimin lah ngaku Nabi. Apalagi di sini nih, musadek lah ngaku Nabi, dapat apa wahyu di Gunung Bunder katanya. Jangan tuh, jangan percaya. Ini Nabi, wa ma yantiqu adil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun fil hajari. Nabi Muhammad itu bagaikan batu sih, sama batu, kerasnya sama. Tapi kan batu-batu lain, batu koral sama batu jamrut beda gak tuh? Beda. Mahalan mana jamrut sama batu koral? Jamrut. Maka dari itu jangan pernah ada terbesit di dalam hati kita ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah, terbesit, oh Nabi Muhammad sama ke manusia yang lainnya. Itu. Lalu Nabi Muhammad ini memiliki rasa kasih sayang kepada umatnya. Nabi lagi duduk-duduk nih begini nih, sama para sahabatnya. Mustaq, ana ustaqun fi ikhwani. Aku lagi rindu kepada saudaraku. Ditanya sama sahabatnya. Sahabat bingung. Ini kita lagi duduk begini tapi Nabi kok kangen sama saudaranya. Nahnu ikhwanuk ya Rasulullah. Kami ini bukannya saudaramu ya Rasulullah, yang jihad bersamamu, yang melihat engkau sebagai bagaimana aku taati perintahnya, yang aku duduk bersamamu. Apa kata Nabi? La, antum ashabi. Engkau mah sahabatku yang duduk, yang melihatku berjuang bersamaku, yang berjihad bersamaku, yang melihat aku membawa syariat. Akan tetapi ikhwani hum ummati akhiruz zaman la yarani wa amanabi. Akan tetapi saudaraku itu adalah orang umatku yang keluar nanti di akhir zaman. La yarani, dia tidak duduk bersamaku, dia tidak melihat aku, tidak berjuang bersamaku. Akan tetapi apa? Wa amanabi, dia beriman kepada syariat yang aku bawa. Kita belum ada pada saat itu, tapi kita sudah disanjung, sudah dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum ada itu. Emang udah ada? Belum. Maka beruntunglah ketika kita masih memeluk agama Islam. Di mana kita syahadatnya di mana sih katanya? Syahadatnya di mana sih? Ini kita orang Islam ini syahadatnya di mana sih? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak bayi yang keluar dari perut ibunya alal fitrah. Makna fitrah di sini ai Islam, beragama Islam. Dari mana? Di dalam rahim itu ada perjanjian primordial antara kita dan Allah. Apa kata ketika ruh ditiupkan oleh Allah ini di rahim? Qalu alastu bi rabbikum? Kata Allah nih kepada ruh, alastu bi rabbikum? Apa kata ruh kita nih ketika di rahim? Qalu bala syahidna
benar ya Allah, aku saksikan Engkau adalah Tuhan kami. Tuh syahadat kita. Lalu gimana? Ada yang terakhir sebagai non muslim dan lain sebagainya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapak ibunya lah yang membuat mereka sebagai Kristen, Majusi dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah kita mendapatkan agama Islam pada sampai saat ini. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat kita udah dijamin sama Nabi. Terus pendosa besar umat Islam dapat nggak syafaat Nabi? Nabi yang katakan, dinukil, ditulis sabda Nabi di dalam kitab Al-Kabair paling awal. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Dalam kitab dosa-dosa besar itu ditulis, dicantumkan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Syafaati lil kabairi min ummati. Syafaat yang terbesar aku siapkan untuk orang-orang pendosa besar di antara umatku. Tuh pendosa besar. Selagi pendosa besar itu ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Itu pendosa besar. Lalu bagaimana kita yang rindu akan Nabi? Ketika kita baca Mahlul Qiyam, ketika kita baca selawat, selalu meneteskan air mata. Ketika baca selawat, kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Akan tetapi syafaatnya kita minta, pertolongan kita minta. Nabi wa mukhtar yashfa' minan nar. Nggak ada. Ketika di jembatan Sirat itu nggak ada Nabi yang bisa berdoa selain illa Rasulullah SAW. Nabi Musa mukjizatnya telah keluar pada zamannya. Mana tongkatnya sudah keluar. Nabi Nuh wahyunya dengan kapal sudah berlayar, sudah terbukti. Apalagi Nabi Musa sudah bisa macam-macam selain sebagainya. Illa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dia simpen doa terkabulnya untuk siapa? Untuk kita semua nih. Ketika kita berjembat di jembatan Sirat, amal kita sedikit, sholat kita sedikit, akan tetapi rasa cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW selalu terhujam dalam hati, selalu tertanam dalam hati kita. Tatkala kita kecil diajarin selawat sama guru-guru kita, tatkala kita kecil diajarin sama orang tua kita baca selawat, tertanam hati kita cinta ke baginda Rasulullah SAW. Ketika kita berjembat jembatan Sirat dengan amal-amal kita yang sedikit, apa? Nggak ada manusia yang bisa berdoa. Nabi nggak ada yang bisa kecuali illa Rasulullah SAW berdiri di pinggir pintu neraka sambil mengatakan mengangkat tangannya, Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim ya Tuhan, ya Allah selamatkan umat saya yang jalan di jembatan Sirat. Selamatin dia ya Allah, walaupun dia banyak dosa, walaupun amal dia sedikit, akan tetapi dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya itu Muhammad SAW. Rabbi salim, Rabbi salim. Tuh perjuangan Nabi kepada umatnya sampai di hari kiamat. Perjuangan apa yang kita akan lakukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta Nabi sama umatnya sampai dia katakan, Nabi bersabda, tuba, summa tuba, summa tuba sampai 7 kali. Liman la yarani wa amana bihi. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung orang yang tidak pernah duduk bersamaku, orang yang tidak pernah melihat perangaiku, orang yang tidak pernah melihat aku berperilaku, akan tetapi wa amana bihi, akan tetapi dia mengimani, dia mempercayai syariat yang aku bawa. Dipuji kita. Lalu kita mau benci sama selawat? Itu selawat nggak boleh, maulid nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Bagaimana umat Nabi Muhammad? Itu perjuangan Nabi Muhammad. Kalaulah kita tidak ada peringatan-peringatan maulid, dari mana kita bisa kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Rujak, contoh rujak deh. Rujak ada nanas. Nanas boleh dimakan nggak? Boleh. Ada apa lagi kalau dalam rujak tuh? Nanas, apa lagi? Sang batu, apa lagi? Gemblong, apa? Dondong, bengkuang. Itu boleh dimakan semua nggak tuh? Boleh. Dijadi satu namanya rujak. Boleh nggak dimakan? Boleh. Maulid nih, maulid. Dengerin maulid. Jawab nih.
Tahlil boleh gak? Boleh. Baca Quran boleh gak? Boleh. Baca selawat boleh gak? Dengerin ceramah, dengerin nasihat boleh gak? Dijadi satu dalam acara maulid. Boleh gak maulid? Bid'ah katanya. Kata orang-orang sono, bukan orang sini. Tuh maksudnya. Tatkala nggak ada perayaan maulid, bagaimana kita menanamkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi ketika Nabi itu hijrah, bukan hijrah, lagi berdakwah nih. Kan Nabi Muhammad itu nikah sama Khadijah, ya kan? Di umur berapa? Khadijah umur berapa sih itu Khadijah? 40. Janda, kaya, cantik, nggak ada yang sama seperti itu. Khadijah nih. Nabi Muhammad umur berapa? 25. Berarti saya 2 tahun lagi berarti 25. Kan ikut sunnah Nabi. Ya, kalau dapat. Jadi tatkala itu Nabi Muhammad nggak miskin, 20 onta maharnya buat Khadijah. 1 onta berapa tuh harganya tuh? Kira-kira 40 juta. 40 juta kali 20 berapa? Udah nggak dihitung deh ya, keder. Ya. Kita aja sama mimpi kadang-kadang suka pelit kan katanya kemarin. Ya, mimpi dapat 2 miliar. Mau diapain tuh 2 miliar? Saya kasih anak yatim, masing banyak. Saya mau beli mobil, masing banyak. Kalau saya ditanya, kata Ustaz Yuda, Pak Yuda bilang apa? Saya kasih orang aja itu. Wah, baik banget. Yang cuma mimpi, dan situ, ntar ngimpi lagi. Tuh, kita masih pelit sama mimpi aja masih pelit. Kemudian, nih Khadijah itu sebagai penopang Nabi ketika berdakwah. Wah, dia mau dakwah. Khadijah habis-habisan semua berdakwah. Tuh, yang bagusnya begitu tuh. Terus berjuang. Khadijah meninggal. Patah hati seorang Rasul. Istri yang dicintainya meninggal dunia. Istri yang selalu. Tatkala Nabi Muhammad dapat wahyu yang Iqra di goa itu. Langsung Nabi pulang, kedinginan menggigil. Iqra bacalah, Iqra bacalah, Iqra bacalah. Kata malaikat Jibril. Nabi, mana biqari? Aku nggak bisa baca. Iqra bacalah. Mana Nabi nggak bisa baca? Pulang menghadap Khadijah, istri. Nah, istri yang soleh itu tatkala suami ada itu, kata guru saya, kan sebelum nikah soalnya, ganti tersangkain ngatur-ngatur, yang belum kawin aja ngatur, begitu takutnya, maka saya garis bawahi kalimat itu. Lalu Nabi pulang nih ke rumahnya. Nabi pulang ke rumahnya, istri yang salihah itu tatkala suami ketakutan, lagi menggigil itu dia langsung serimutin, nggak pakai nanya, nggak kayak ibu sini. Nabi laki pulang takutan, kenapa ini? Kenapa? Di mana kebakaran? Ada apa ya? Tuh, coba ibu-ibu kan pengennya gitu. Saya pengennya suaminya kayak Rasulullah. Bisa nggak begitu? Pak laki pulang, lu menggigil, lu banyak nanya begitu tuh. Gimana dulu? Tapi Khadijah enggak, dia selimutin, dia lain sebagainya, diopenin baik-baik dah. Lalu dibawa oleh Khadijah itu ke pamannya Waraqah bin Naufal, ahli Taurat. Enggak apa-apa, katanya. Kata ahli Taurat itu enggak apa-apa. Ini adalah pertanda nubuwah. Jangan kau tinggalkan Muhammad. Dia adalah pertanda nubuwah yang membawa syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tinggalkan. Nabi Muhammad sedih tatkala Khadijah wafat, tatkala Khadijah meninggal. Maka tatkala lagi sedih-sedihnya gitu tuh, Nabi Muhammad berdakwah ke daerah Taif. Itu di daerah Taif lagi berdakwah, bukan sambutan yang Nabi Muhammad hampiri. Akan tapi apa? Sambitan. Disambit, dipukul, dihina, dicaci maki. Sampai berdarah-darah, keningnya berdarah-darah. Akhirnya Nabi Muhammad bersembunyi di belakang bukit. Lalu termenung Nabi Muhammad. Lalu dia ngebayangin, andaikan ada Khadijah, andaikan ada pamanku Abu Lahab. Abu Lahab kata-kata gitu dia senang atas kelahiran ponakannya. Abu Lahab enggak beriman pada Nabi. Tapi ketika ponakannya lahir senang dia. Setiap hari Senin maka dapat keringanan azab kubur dia. Itu orang yang enggak percaya, apalagi kita umatnya yang rindu. Tatkala di belakang bukit itu Nabi termenung sedih.
Apa kata Nabi? Oh, Nabi nggak marah-marah, nggak sumpah serapah, nggak keluar kata-kata kasar. Itu udah dipukulin, disambit, diapain aja di kota Taif. Apa kata Nabi? Ilaika asqudu faquwati. Ya Allah, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hillati, ketidakkeperdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina. Aku dihinakan oleh manusia. Kalau dulu aku ada tempat bergantung. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu. Hari ini hanya Engkaulah saja ya Allah. Aku datang, aku mengadukan kepadamu. Dulu ada Khadijah, bisa curhat sama Khadijah, segala macam. Lalu datang Malakul Jibal, yaitu malaikat-malaikat yang menjaga gunung-gunung di dunia ini. Apa kata Malakul Jibal? Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan aku timpakan kepada mereka semua merasakan Taif. Oh, ditawarin sama Malakul Jibal. Coba kalau saya model begitu tuh, mau yang mana? Mau pilih apa? Enggak, saya nggak mau Malakul Jibal. Malaikat Israel aja sekalian. Cabut tuh semuanya tuh. Tapi Nabi Muhammad enggak. Hati yang luka, hati yang kacau, hati yang marah, biasanya terlontar ucapan-ucapan yang sumpah serapah, ucapan-ucapan yang tidak baik. Illa Rasulullah SAW, tidak terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu apa yang ia katakan? Alaika asallaha ayyukhrij min aslabihim man ya'budallah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan daripada tulang-tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau dan tidak ada satupun yang akan membesarkan Engkau di atas muka bumi ini. Kota Taif, doa orang terzalimi, doa orang teraniaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Taif pada saat itu tatkala sepeninggal Nabi 100% berada agamanya muslim, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sumpah serapah, bukan kata-kata kotor. Allah mahdi qaumun fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka semua. Fa innahum la ya'lamun, karena dia enggak tahu syariat Engkau. Oh, begitu mulia seorang nabi. Lalu bisakah kita mengatakan Nabi Muhammad sama seperti manusia biasa? Pantaskah kita mengucapkan dari lisan kita yang banyak dosa mengatakan, oh Nabi Muhammad sama aman manusia biasa? Kurang adab kita, akhlak kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah itu istri yang paling setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Aisyah, mau tanya, Aisyah itu istri keberapa, Bu? Ibu tidur, Bu, ya? Aisyah istri keberapa, Bu? Aisyah istri keberapa, Pak Bambang? Istri pertama setelah Khadijah meninggal. Kalau kedua itu perhatiin, kalau kedua itu Khadijah masih ada, dia udah kawin dong. Ayo, contoh, imam kita zuat lagi, umpamanya. Ya kalau ceramah kawin pankihum atau balakum, nih imam kita Pak Ustadz Bambang nih, dia kawin lagi, itu istri keberapa Pak Bambang? Istri kedua, boleh gak? Boleh. Tapi setianya Nabi sama Khadijah, sebelum Khadijah meninggal tuh belum gak kawin Nabi. Khadijah masih hidup, Nabi kawin? Enggak. Tatkala Khadijah meninggal, baru turun wahyu. Dihibur oleh Allah Isra Mi'raj, akhirnya perintah untuk nikah untuk sama Aisyah. Terus Aisyah itu, wanita itu sifatnya memang cemburu, memang pencemburu dia. Dulu ketika sudah nikah bersama Aisyah, kata guru saya diceritakan itu, ada rombongan dari kampungnya Khadijah nih, Siti Khadijah datang ceritanya berkunjung ke rumah Nabi. Oh, cerita. Nabi terpancing menceritakan kebaikannya Khadijah, cerita.
Sampai tersenyum tuh Nabi, tabasaman wa dhahakan, sampai tertawa sampai tersenyum. Aisyah dengar. Aisyah keluar, dia bersender di pohon kurma itu, kebakar pohon kurma itu. Artinya apa? Cemburu. Maka kalau ikutin sunnah Nabi, jangan kawinnya aja. Dakwah, disambitin, gak makan. Gerak ditanya, kawin bukan sunnah Nabi. Kayak nggak ada yang lain, puasa Senin Kemis sunnah Nabi. Bahannya kawin melulu, jangan. Ya, udah punya satu, udah satu aja ya. Kasih yang lain. Ya, itu Nabi itu. Nabi wa mukhtar yashfa' minan nar. Nabi pilihan Allah yang Allah pilih nanti untuk memberikan syafaatnya di yaumil kiamah. Nanti kita dapatkan syafaat dari Nabi kita mau. Kecuali hati yang nggak mau menjalankan sunnah Nabi itu baru. Kita cinta sama Nabi, tapi nggak pernah nolongin orang. Ketika ada maulid umpamanya, belaga budeg, nggak usah maulid, udah ada masjid ini, biarin aja. Katanya cinta Nabi. Kira ada maulid belaga budeg, assalamualaikum, orangnya nggak ada. Pergi ke pasar, padahal yang jawab dia tuh, orangnya nggak ada. Ini mau maulid nih ceritanya nih. Ini nggak nyinggung, nggak dia punya perasaan aja gitu. Tanggal 28 Oktober. Dulu ada kisah di Hadramaut itu, ada seorang ibu janda itu meninggalkan 4 orang anak, berlima jadi apa? Lagi musim dingin, dia kempit aja. Ini udah nggak ada rumah, nggak ada apa. Dia rindungi anaknya. Sabar ya nak, sabar. Ntar juga dapat pertolongan, ntar juga ada yang tolongin, sabar. Dikempit. Lagi musim dingin. Akhirnya datang nih orang muslim lewat. Ya Tuhan, tolongin saya ini Syarifah, keturunan Rasulullah SAW daripada Habaib. Ini anak-anaknya ayahnya telah meninggal dunia. Apa kata? Ini orang muslim nih, ini muslim. Ini yang lewat muslim. Apa kata Rasulullah muslim bilang? Mana buktinya engkau cucunya Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah? Zaman itu nggak ada KTA, kartu tanda anggota nggak ada. Doroh mana aja nggak punya KTA. Kok bingung dong? Saya ini anak-anaknya dzurriyyah Nabi, ini saya Syarifah. Enggak, kalau nggak ada buktinya saya nggak mau bantuin. Pulang dah. Nggak lama ada lagi seorang yang nggak pakai ditanya, engkau siapa? Enggak. Langsung ibu masuk. Ibu mampir ke rumah saya ya. Karena pada satu musim dingin dikasih yang hangat-hangat, dikasih teh hangat, dikasih lontong. Lontongnya gede banget ini, kurang ngambek. Ya Allah, saya jadi serem makannya. Kasih air putih. Ada tungku yang buat hangatin itu kayak di hotel-hotel. Kasih, ibu silakan hangatin tungku. Ibu kalau sudah selesai makan sama anak-anaknya, silakan masuk ke kamar. Saya sudah sediakan itu selimutnya. Udah selesai. Makasih Tuhan, senang tuh ibu. Orang ditinggal lakinya, anak-anak yatim udah senang. Alhamdulillah, makasih Tuhan, makasih. Senang dah tuh. Udah selesai makan, tidur dia, beranjak istirahat. Istirahat. Setengah malam itu ada ngucap gini nih, asyhadu sebelum dia tidur itu dia longok nih, si ibu lihat, tuh bapak ngapain tuh, Ternyata dia menyembah api. Apa agama penyembah api? Majusi. Depan api nih, ya Tuhan selamatkan saya, ya Tuhan berikan kami keselamatan di dunia dan akhirat, ya Tuhan berikan keberkahan untuk keluarga kami, ya Tuhan tolongin kami. Gitu tuh depan api. Tuh ibu kaget. Wah, Majusi tuh. Udah tidurlah. Setengah malam terdengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, berulang-ulang kali asyhadu. Kaget. Terus pembantu bilang, "Pak, nih ibu bangun. Tuhan, bangun Tuhan, bangun. Ada apa ini? Tadi saya mendengar Tuhan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada apa gerangan Tuhan?" Dia cerita. Ternyata semalam saya bermimpi bertemu dengan makhluk yang tampan, yang ganteng. Saya ditanya, apakah engkau ingin selamat dunia dan akhirat bersama keluargamu? Iya, saya pengen selamat dunia akhirat sama keluarga saya. Saya pengen diselamatin ini. Keluarga saya biar selamat dunia dan akhirat. Saya berterima kasih atas engkau menolong keluarga kami. Akulah kakek daripada yang kau tolongin tadi. Akulah Rasulullah SAW. Oh ya Rasulullah, terima kasih. Kamu mau selamat dunia dan akhirat? Mau.
Akhirnya apa kata itu? Ikuti saya. Dibimbing tuh ternyata langsung oleh Rasulullah SAW dengan tangan dijabat. Saya berjabat tangan. Saya dituntun syahadat saya oleh baginda Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bimbing Rasulullah. Oh itu Tuhan, terima kasih. Saya berterima kasih. Akhirnya si Majusi itu berpindahlah, hijrahlah dia, yaitu menjadi agama Islam. Lalu yang Muslim tadi itu yang nggak mau nolongin, ngimpi juga dia malamnya. Dia ngimpi, ya Rasul, saya umatmu nih ya Rasul. Ya Rasul, saya umatmu ini. Wah, tolong Nabi lewat. Tolong ya Rasul, tolongin saya kan umatmu ya Rasul. Apa jawab Nabi dalam mimpi tersebut? Mana buktinya engkau umatku? Anak cucuku sedang kesusahan. Saudara muslimmu sedang kesusahan. Kau tidak mau bantu. Malah kau tanya mana buktinya dia zuriyahku. Oh, aku tidak akan mengakui engkau udah umatku. Nangis tuh sejadi-jadinya seorang muslim. Maka kita ketika cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu terakhir, Nabi itu enggak melulu ceramah yang serius-serius, enggak. Nabi juga perlu ketawa. Ada sahabatnya namanya Nuaiman. Ini Nuaiman sering di ini dulu nih. Nuaiman itu sahabat Nabi yang paling jahil. Tuh, kan? Ada sahabat Nuaiman tapi jahil ini, tapi Allah cinta sama dia. Jahil tapi Allah cinta sama dia. Nuaiman paling jahil. Ada tamu nih dari orang-orang yang ingin mengenal Islam nih. Bawa onta bagus. Dicancang tuh onta. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Umar. Lagi ngobrol nih, jagain biasa. Kalau rumah orang penting kan begitu, depannya ada penjagaan. Datang Nuaiman. Wah, kata sahabat, Nuaiman datang nih. Nuaiman, ta'al. Nuaiman sini. Ini ontak bagus nih Nuaiman. Iya, cakep, emang cakep. Terus, ini kalau kita potong nih, kita bisa nyate antar malam sama Nabi nih. Oke kalau begitu. Kalau kau tidak ngadu sama Rasulullah, saya jalanin. Oh enggak, ya Nuaiman, saya bercanda. Lanjutin lagi nih sahabat ngobrol nih. Saya Abu Bakar, Utsman, Umar ngobrol nih. Pas jam meleng itu pala udah kepisah sama badannya. Itu orang keluar nih tamunya Rasulullah nih. Kan baru mengenal Islam nih orang yang bawa onta. Apa dia bilang? Onta saya kemana Nabi? Kata sahabat, dia mau sahabat takut. Nuaiman ya Rasulullah. Nuaiman kerja, oh Nuaiman, ya nggak apa-apa. Kita cari Nuaiman. Wah, Nuaiman kabur ceritanya nih. Ke kampung yang jauh. Umpama dari sini ke Cilodong. Jauh kan tuh. Akhirnya sebelum Nabi beranjak pergi, dia kasih gantinya tuh, ambil beberapa dirham, dikasih ini gantinya, ontamu yang lebih bagus, beli yang lebih bagus. Oh terima kasih. Kabur nih Nuaiman. Setengah jalan udah nyampe kampung yang jauh. Ada sahabat Rasulullah yang lagi gali sumur. Wah, kata yang gali sumur bilang, wah Nuaiman kemari-mari nih, jauh amat dia larinya, ada apa nih Nuaiman? Urusannya kagak beres lagi nih, kata sahabat Nabi nih, yang lagi gali sumur. Dipuji sama Nuaiman, wahai sahabat Nabi, wahai orang yang berjihad bersama Rasulullah, wahai sahabat yang selalu berjuang bersama Rasulullah. Kata sahabatnya bilang, banyak lagu nih bahasanya. Ada apa nih Nuaiman? Jangan bahasa-bahasa gitulah. Saya lagi dikejar-kejar orang jahat. Siapa nih? Udah, saya boleh nggak ngumpet di lubang sumur ini? Ntar kalau nyari saya bilang nggak ngeliat gitu ya. Iya deh. Emang siapa orang-orang jahat? Itu sekelompok orang jahat lagi ngejar-ngejar saya. Makanya saya mau ngumpet di sini, boleh nggak? Iya deh. Janji ya, janji. Kalau ada orang yang nanya aku di mana, bilang nggak tahu ya. Iya. Walaupun itu Rasulullah, dia kaget. Kata sahabat yang gali sumur, apa iya Nabi kemarin orang jauh sih? Iya deh. Ntar saya nggak bilang, udah masuk deh. Masuk. Pas masuk selesai, gak lama rombongan Nabi sama sahabat ada kucur. Lah, itu Nabi itu. Gue udah janji sama Nuaiman katanya kagak boleh ingkar janji. Bagaimana ceritanya? Udah. Singkat cerita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ashabi, wahai sahabatku, kamu lihat Nuaiman? Kaget dia. Tadi Nuaiman bilang jangan ngomong-ngomong gimana ini. Kamu nggak lihat Nuaiman? Aku sih tidak lihat.
Mataku tidak lihat ya Rasul, tapi tangannya nunjuk, pinter nih. Ya Rasul, tapi aku nggak lihat. Tadi aku nggak lihat. Mataku tidak melihatnya ya Rasul. Nuaiman di mana? Pas dibuka benar Nuaiman. Ya Rasul, ada orang yang mengejarmu tuh di belakang lu, dudak-dudak tuh. Dilihat lagi, kabur lagi Nuaiman. Tuh Nuaiman tuh. Tapi cerita itu ketika Nabi Muhammad ini lagi ngumpul-ngumpul, diceritain Nuaiman itu ketawa. Sampai gigi gerahnya kelihatan. Itulah Nabi. Nabi yang penuh rasa kasih sayang, penuh kecintaan, penuh keberanian. Maka dari itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Siapapun yang melihat baginda Rasulullah akan merasakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita cinta kepada baginda Rasulullah, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan tinggal kepada salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalaulah Nabi Adam 350 tahun berdoa, bermunajat pada Allah, ditutup dengan 350 tahun itu dengan bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bisa diampuni dosa-dosa dan dimasukkan kembali ke surga. Lalu bagaimanakah kita, orang-orang kita yang masih kurang, masih bergelimangan dosa, akan tetapi kita rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita berucap sembarangan kata untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, Nabi dilahirkan dengan penuh suka duka, jadi yatim dan lain sebagainya, ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh kakeknya. Lalu kedua, Nabi ditinggal, Nabi pilihan Allah yang mana rasa kasih sayangnya kepada umat di akhir zaman sudah dipuji-puji umat akhir zaman tatkala Nabi sudah hidup. Ketika duduk bersama Rasulullah, kita semua dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Nabi yang memiliki adab yang sopan santun. Ketika dicaci, dihina, dimaki, tidak ada keluar kata-kata kotor. Akan tetapi doa yang ia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, fa'addabani rabbi fa'ahsana ta'dibi. Aku yang diajarkan adab oleh Allah, dan aku juga diajarkan akhlak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah adab ini yang kita penting satu. Adab kita tadi ketika dihina, dicaci, biarin aja, kita doain. Yang kedua, adab ketika lagi azan jangan banyak berbicara. Azan tuh la ilaha illallah, baca doanya. Karena ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Sesungguhnya doa di antara azan dan qomat la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang yang ketika setelah azan sebelum qomat dia masih ngobrol. Maka doa, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ketika ada orang berbicara, dengarkan. Jadi jangan ada yang itu. Nabi begitu, kalau ada sahabat yang ngomong, diam, uskut, satu orang. Jadi adabnya kita jalankan, sunnah-sunnahnya yang kita hidupkan. Agar apa? Agar hati ini tertanam, terhujam cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini dan keluarga kita, kakek nenek kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Abu Lahab saja yang tidak beriman kepada baginda Rasulullah, akan tetapi tatkala ponakannya lahir, dia penuh rasa kasih sayang, cinta, bangga mendapatkan keringanan azab kuburnya. Lalu bagaimanakah kita sebagai umatnya yang penuh rasa kerinduan, yang sudah mengimani akan tetapi rindu akan berjumpa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kurang-kurang, masih banyak kesalahan, kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Belajar pantun dikit. Sumur di ladang gimana? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Karena hari ini kemarau sudah panjang, boleh deh tuh numpang mandi di mana-mana. Karena sumur udah pada asap, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.